Meninggal dunia. Fei Tian dengan keras menembak ke bagian dalam tenda seperti bola meriam. Kekuatan dahsyat meledak pada saat ini. Seseorang bisa mendengar suara robekan dan tenda itu benar-benar diledakkan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menari di langit. Itu segera jatuh perlahan. Melihat bahwa Xiao Yan sebenarnya kejam dalam serangannya, para ahli di sekitarnya dari pavilion petir angin juga tercengang. Untuk sesaat, tidak ada yang benar-benar berani mengatakan apapun. Anak muda, kamu sangat berani. Tenda itu hancur lebur. Tampaknya orang-orang di dalamnya tercengang oleh tindakan Xiao Yan ini. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya sembuh. Raungan marah yang dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh bergema di seluruh langit ini. Pegunungan Bone saat ini telah diisi oleh lautan manusia yang tak ada habisnya. Ada orang di mana-mana. Ketika kelompok Xiao Yan menyerbu dengan niat membunuh yang melonjak, cukup banyak orang menjadi sadar bahwa akan ada pertunjukan yang bagus. Oleh karena itu, suara angin yang deras muncul di seluruh langit saat raungan ini terdengar. Dalam sekejap mata, banyak sosok muncul di langit di sekitar gunung. Mata orang-orang ini menatap ke puncak gunung. Setelah itu, mereka melihat tenda yang dibongkar paksa. Dalam sekejap, kejutan melonjak di mata semua orang. Pavilion petir angin dapat dianggap sebagai faksi yang cukup kuat di dataran tengah. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk menempati puncak gunung sebagai tempat perkemahan di sini. Tidak disangka sebenarnya ada seseorang yang berani menyerang secara terbuka. Bagaimana ini tidak menyebabkan mereka merasa terkejut dan penasaran? Xiao Yan mengabaikan para pengamat yang tiba-tiba muncul di sekitar tempat itu. Matanya melihat ke arah bagian tenda yang telah rusak. Lei Zunze, yang telah lama dia temui, saat ini berdiri dengan wajah muram. Pada saat ini, tangannya meraih jubah Fei Tian. Ada dua pria tua berjubah binatang di samping Lei Zunze. Namun, kedua orang ini tidak membuka mulut saat ini. Sebaliknya, mereka memilih untuk berdiri diam di samping dan mengamati situasi. Grup Fei Tian, yang berada di tangan Lei Zunze, mengeluarkan seteguk darah segar. Matanya yang redup mengandung ekspresi tidak percaya. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya pasti mencapai kelas Do Uzun. Meskipun dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak dapat mempercayainya. Generasi muda yang dia kejar sampai titik di mana yang pertama hanya bisa bersembunyi seperti tikus saat ini telah mencapai kelas Do Uzun di hadapannya. Xiao Yan, kamu benar-benar berani. Saat itu, diri yang mulia ini telah melepaskan Anda karena Feng Zunze. Namun, Anda benar-benar berani membebaskan diri Anda hari ini? Wajah Lei Zunze gelap dan serius. Dia perlahan menempatkan Fei Tian di tangannya ke bawah. Suara gunturnya yang rendah dan dalam dipenuhi dengan niat membunuh. Pavilion petir angin digunakan untuk menjadi sombong selama tahun-tahun ini. Saat ini, mereka dibuli oleh generasi muda di tempat seperti itu. Jika dia membiarkan masalah hari ini berhenti, dia benar-benar akan kehilangan seluruh wajahnya. Meskipun dia berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, keterkejutan di hati Lei Zunze saat ini tidak kurang dari Fei Tian. Dia sangat jelas tentang kekuatan Xiao Yan saat itu. Yang terakhir hanyalah generasi muda yang baru saja maju ke kelas Do Uzong. Pada saat itu, status yang terakhir di hati Lei Zunze tidak lebih tinggi dari semut. Namun, dalam 2 hingga 3 tahun yang singkat, generasi yang lebih muda dari saat itu benar-benar melonjak ke kelas Do Uzun. Menjadi seorang ahli dari kelas Do Uzun, Lei Zunze secara alami mengerti betapa sulitnya untuk melompati langkah ini. Fei Tian saat ini mungkin berada di puncak kelas Do Uzong, tetapi jika dia kurang beruntung, itu bukan kejadian langka baginya untuk tetap di level itu selamanya. Itu juga karena kesulitan mengambil langkah ini sehingga hatinya akan merasa kaget saat melihat Xiao Yan saat ini untuk pertama kalinya. Lei Zunze benar-benar tahu cara bercanda. Saat itu, hanya saja keterampilan murid pavilion petir angin lebih rendah dari yang lain. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kemurahan hatimu. Xiao Yan tertawa pelan.
Saat itu, Lei Zunze adalah seorang elit douzun yang tidak bisa dia tandingi di matanya. Sekarang, bagaimanapun, eksistensi tinggi yang tidak dapat dia raih saat itu, bahkan tidak lagi kuat dan misterius di dalam hatinya. Wajah Lei Zunze berkedut. Kemarahan di matanya juga menjadi semakin kaya. Dia berbicara dengan nada yang padat, "Kami belum bertemu selama beberapa tahun tetapi lidahmu masih setajam sebelumnya. Diri mulia ini akan menasihati Anda untuk pergi secepat mungkin. Karena Feng Zunze, diri yang mulia ini tidak akan meributkan masalah ini dengan Anda, generasi muda ini." Lei Zunze bercanda lagi. "Paviliun petir angin Anda telah menyerang paviliun bintang jatuh saya di depan banyak orang. Mungkinkah ini juga karena wajah Feng Zunze?" Xiao Yan tertawa. Nada mengejek itu juga menyebabkan beberapa tawa muncul di sekitar puncak gunung. Lei Zunze perlahan mengepalkan tinjunya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia akhirnya tertawa dari kemarahan yang ekstrim. "Bagus, bagus, sepertinya kamu sudah siap hari ini. Dalam hal ini, diri yang mulia ini akan melihat apa yang Anda miliki, sebagai seseorang yang baru saja memasuki kelas douzun, yang dapat lakukan hari ini. Tidak banyak. Yang akan saya lakukan hanyalah mengambil kembali perkemahan paviliun bintang jatuh." Xiao Yan tersenyum tipis. Dia perlahan melangkah maju. Api ungu coklat perlahan melonjak. Suhu seluruh tempat ini dengan cepat meningkat saat nyala api naik. "Kalau begitu, kita harus melihat apakah kamu memiliki kualifikasi seperti itu?" Lei Zunze tertawa terbahak-bahak. Kilatan petir perak cerah berkedip-kedip di seluruh tubuhnya. Ular listrik yang tak terhitung jumlahnya menari. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah dewa petir telah turun. Auranya sangat mengejutkan. Melihat suasana di antara keduanya dengan cepat menjadi tegang pedang, mata dari banyak ahli di sekitarnya juga menjadi panas membara. Pertarungan kelas douzun akan cukup menarik. Hehe, Xiao Yan ini benar-benar sombong. Dia benar-benar berani melawan Lei Zunze. Sepertinya dia di sini untuk mencari masalah. Sebelumnya, paviliun petir angin telah dengan paksa mengusir paviliun bintang jatuh dan bahkan melukai seseorang. Saya pikir paviliun bintang jatuh pasti tidak akan menelan pelanggaran ini begitu saja. Tidak disangka mereka datang begitu cepat. Tidak mudah menemukan masalah ini. Tempat ini tidak hanya memiliki hadiah Lei Zunze. Apalagi, pernahkah Anda melihat dua lelaki tua di samping Lei Zunze? Itulah para pemimpin suku dari suku Macan Bumi dan suku Serigala Bulan Perak. Mereka adalah suku cabang dari suku Phoenix Iblis Surga. Mengingat hubungan antara paviliun petir angin dan Phoenix Iblis Surga, apakah menurut Anda mereka berdua hanya akan berdiri diam di samping? 3 elit douzuns yang kekuatannya telah mencapai puncak 2 bintang. Masalah ini terbuat dari logam. Namun, nama Xiao Yan ini sedikit familiar. Sial, bagaimana bisa tidak familiar? Bukankah itu alkemis muda yang telah menjadi juara dari pertemuan pil yang dilakukan oleh Pil Tower? Tidak disangka dia akan benar-benar muncul di tempat ini setelah menghilang selama lebih dari setahun. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan mata di sekitarnya yang tiba-tiba menjadi panas membara. Api ungu coklat membubung di tubuhnya. Saat itu, tekanan douzun yang tampaknya tak terkalahkan saat ini tidak dapat menghalangi dia bahkan sedikit pun. Haha, teman muda ini. Masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Masalah kedua teman dari paviliun bintang jatuh hanya karena kepala paviliun Fei Tian terlalu mudah tersinggung dan secara tidak sengaja melukai mereka saat menyerang. Selain itu, kepala paviliun Fei Tian saat ini sedang terluka olehmu. Hal-hal ini kurang lebih bisa saling melengkapi. Oleh karena itu, saya ingin menyusahkan teman muda untuk berhenti karena suku Macan Bumi dan Serigala Bulan Perak. Apa yang kamu katakan? Saat suasana semakin mencekam, seorang lelaki tua berjubah bermotif macan, yang dari dulu diam di samping, akhirnya berkata sambil tertawa. Kilatan cahaya di tubuh Lei Zunze ditarik sedikit ketika dia mendengar lelaki tua itu berbicara.
Dia berbicara dengan lemah, karena pemimpin suku dari suku harimau bumi telah membuka mulutnya, diri terhormat ini secara alami akan memberimu wajah. Masalah ini. Karena tuan tua ini berkata seperti ini, Lei Zunze, tolong. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan murid pavilion bintang jatuh di belakangnya membentuk jalur yang mengarah ke kaki gunung. Wajah Lei Zunze langsung menjadi muram saat melihat pemandangan ini. Senyum di wajah lelaki tua berjubah harimau itu juga mengeras. Dia berkata, teman muda ini, haruskah kamu melakukan sesuatu dengan cara yang ekstrim seperti itu? Pavilion petir angin telah menghancurkan reputasi pavilion bintang jatuh saya di depan umum. Tuan tua ini, apakah Anda berniat untuk membiarkan wajah saya membawa tamparan ini kembali ke pavilion bintang jatuh? Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik. Kilatan tajam melintas di mata hitam pekatnya. Menghadapi Xiao Yan ini, yang sikapnya tiba-tiba menjadi kuat, Lei Zunze dan dua tetua berjubah binatang juga mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Rasa dingin segera melonjak di mata mereka. Teman baik, kamu benar-benar memiliki keberanian seperti itu di hadapan 3 Douzun. Anda memang layak menjadi juara pertemuan PIL. Senyuman dan kesopanan Xiao Yan yang tiba-tiba tidak biasa juga menyebabkan semua orang terkejut. Segera, beberapa sorakan pelan terdengar. Aku tidak peduli betapa luar biasanya dirimu di dunia manusia. Namun, tempat ini adalah wilayah binatang. Ini bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Ekspresi lelaki tua berjubah harimau itu menjadi sedingin es saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tinggalkan tempat ini dan kita bisa membiarkan masalah ini beristirahat. Jika tidak, bahkan jika Feng Zunze ada di sini hari ini, saya akan membiarkan Anda, generasi muda ini, memahami di mana tempat ini. Orang tua berambut perak lainnya dengan mata brutal juga berbicara dengan cara yang padat. Setelah kata-katanya terdengar, dua aura yang luas dan kuat juga tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh keduanya. Segera, itu menyapu seperti badai. Itu menyebabkan ekspresi para ahli di sekitarnya sedikit berubah. Semuanya buru-buru mundur. 3 elit Douzuns berdiri tegak di puncak gunung ini. Tekanan menakutkan itu seperti gunung tinggi yang menimpa kelompok Xiao Yan. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dihadapkan pada tekanan yang menakutkan ini. Segera, dia sekali lagi mengambil 2 langkah ke depan di depan mata semua orang. Jarinya masih terus menunjuk ke arah kaki gunung. Suara rendah dan dalam bergema di samping telinga semua orang seperti guntur yang teredam. Ini terakhir kalinya aku mengatakan ini. Berguling dari sini atau turun sambil berbaring. Suara sedingin es Xiao Yan perlahan jatuh. 3 aura menakutkan yang tersembunyi di belakangnya juga meletus tanpa menahan saat ini. Munculnya ketiga aura ini pada dasarnya dengan paksa menyebarkan tekanan energi yang menerkam dalam sekejap. Gemuruh. Dihadapkan dengan pembalasan mendadak dari aura yang begitu menakutkan, ekspresi kelompok Lei Zunze segera berubah. Kaki mereka juga buru-buru mundur 2 langkah. 4 Douzuns. 4 aura besar dan kuat terjerat seperti naga raksasa. Tekanan kuat yang terbentuk pada saat itu tidak secara langsung mengguncang Lei Zunze Trio sampai mereka mengambil 2 langkah terus-menerus, tetapi wajah para ahli pavilion petir angin di sekitar mereka juga menjadi sangat pucat. Bahkan napas mereka menjadi berat. Mata mereka juga dipenuhi syok. Aura agung yang tiba-tiba meletus juga menimbulkan keributan di sekitar tempat itu. Semua orang tercengang saat mereka melihat kelompok 3 orang dokter peri kecil, yang berdiri di belakang Xiao Yan. Pada saat ini, mereka akhirnya menemukan bahwa ketiga orang itu, yang tetap bersikap rendah hati sambil diam-diam berdiri di belakang Xiao Yan, sebenarnya juga ahli kelas Douzun asli. Dengan cara ini, jika seseorang memasukkan Xiao Yan sendiri, 4 elit Douzuns akan muncul di sisi pavilion bintang jatuh. Barisan semacam ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pavilion petir angin. Tubuh Lei Zunze dengan cepat berhenti setelah mundur 2 langkah. Matanya mengandung ekspresi kaget saat dia melihat 3 orang di belakang Xiao Yan.
Selain pria kuat yang tampak asing itu, dia menemukan bahwa wanita muda yang cantik dan pria tua di sampingnya benar-benar telah mencapai puncak kelas Douzun bintang 3. Kekuatan seperti itu pasti tidak lebih lemah darinya. Bagaimana ini mungkin? Sejak kapan pavilion bintang jatuh memiliki begitu banyak elit Douzuns? Badai besar melanda hati Lei Junse. Kebanyakan dari mereka yang bisa menjadi faksi terkenal di dataran tengah memang memiliki fondasi tersembunyi. Namun, itu juga sudah beberapa abad sejak pavilion petir anginnya didirikan. Jika seseorang menghitung, sejarahnya bahkan lebih panjang daripada pavilion bintang jatuh. Namun, dasar untuk mengeluarkan 3 ahli kelas Douzun begitu saja agak terlalu kaya. Kedua lelaki tua berjubah binatang di samping Lei Junse juga memiliki sedikit perubahan ekspresi saat ini. Akhirnya, mereka mulai merasa ada yang merepotkan. 4 Douzuns. Bahkan jika seseorang menyimpulkan ahli puncak dari kedua klan mereka, kemungkinan mereka tidak akan membuat angka seperti itu. Di bawah tekanan aura yang luas dan kuat ini, atmosfer di puncak gunung juga menjadi lebih terkekang. Murid pavilion petir angin, yang masih bangga sebelumnya, saling memandang pada saat ini. Mereka tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Teman ini, orang tua berjubah harimau itu melebarkan mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi hanya bisa dengan bijak menutup mulutnya setelah melihat wajah dingin Xiao Yan yang sedingin es. Dia menoleh dan memandangi Lei Junse yang tampak semakin suram di sampingnya. Dalam situasi saat ini, jelas bahwa pavilion petir angin berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Akan baik-baik saja jika mereka pergi secepat mungkin. Jika pertempuran berakhir dan mereka diusir dengan paksa, mereka hanya akan kehilangan lebih banyak wajah. Ekspresi Lei Junse sedalam air. Matanya menatap Xiao Yan dengan saksama. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, "Anak nakal yang hebat. Jika saya tahu ini saat itu, saya secara pribadi akan membunuh Anda." Xiao Yan tersenyum sedikit, mengabaikan pandangan ke belakang seperti ini yang telah terjadi bertahun-tahun kemudian. "Pergilah." Senyum Xiao Yan itu menyebabkan hati Lei Junse meletus menjadi kemarahan yang tak ada habisnya setelah yang terakhir melihatnya. Namun, dalam situasi saat ini, dia juga mengerti bahwa dengan kekuatan kelompok Xiao Yan, itu sudah cukup untuk memaksa mereka turun gunung. Seorang pahlawan tidak berusaha untuk menderita kerugian yang nyata. Para ahli dari suku Phoenix Iblis Surga belum tiba. Pada saat itu, secara alami akan ada kesempatan bagi bajingan kecil ini untuk menangis. Lei Junse melambaikan tangannya setelah dengan paksa menekan amarah di hatinya. Setelah itu, dia berjalan menuju jalan pegunungan yang menuju ke kaki gunung dengan ekspresi muram. Banyak murid pavilion petir angin di belakangnya juga menjaga tenda mereka dengan cara tertekan sebelum mengikutinya seperti anjing yang telah kehilangan rumah mereka. "Xiao Yan, ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Diri mulia ini akan datang dan mencari bayaran untuk masalah hari ini." Lei Junse berhenti dan berbicara dengan suara rendah yang pekat ketika dia melewati Xiao Yan. "Aku akan menunggumu kapan saja." Xiao Yan tersenyum dan berkata, Wajah Lei Junse berkedut saat melihat situasi ini. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan memimpin seluruh kelompok pergi. Sorakan segera meletus di antara murid-murid pavilion bintang jatuh saat mereka menyaksikan murid-murid pavilion petir angin yang tampak menyedihkan menarik diri dari tempat ini. Mata mereka mengandung beberapa rasa hormat tambahan saat mereka melihat Xiao Yan. Ketika harga diri mereka diinjak oleh orang lain, Xiao Yan telah memimpin mereka untuk mendapatkan kembali harga diri mereka. Pada saat ini, murid-murid ini untuk pertama kalinya merasa pavilion bintang jatuh akan menjadi semakin kuat jika mereka memiliki kepala pavilion junior seperti itu. Mu Qingluan, yang emosinya tegang, juga diam-diam menghela nafas lega. Dia diam-diam melirik Xiao Yan di samping. Orang ini bahkan tidak takut sedikit pun bahkan ketika menghadapi seorang ahli terkenal di dataran tengah seperti Lei Junse. Poin ini sangat berbeda dari beberapa tahun yang lalu. "Siapkan tenda dulu," kata Xiao Yan sambil tersenyum.
Dimengerti. Perintah Xiao Yan pada saat ini tidak diragukan lagi memiliki beban di hati para murid Pavilion Bintang Jatuh. Oleh karena itu, semua murid dari Pavilion Bintang Jatuh menanggapi setelah mendengar dia berbicara. Mereka segera berpencar dan sekali lagi mendirikan tenda. Melihat pertarungan memperebutkan tempat perkemahan di puncak gunung ini akhirnya berakhir, sosok manusia di langit sekitarnya akhirnya menggelengkan kepala tanpa merasa puas. Setelah itu, mereka berpencar. Pertempuran besar yang paling mereka antisipasi tidak meletus. Hal ini menyebabkan mereka merasa sedikit tertekan. Xiao Yan, meskipun kita telah menakuti pavilion petir angin hari ini, mereka pasti tidak akan mau untuk menghancurkan gigi mereka dan menelannya. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati. Mu Qingluan mengingatkan. Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berkata, tujuan utama kami adalah buah bayi jiwa. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan benda ini. Jika pavilion petir angin benar-benar ingin ikut campur, mereka seharusnya tidak menyalahkan kami karena kejam. Mu Qingluan mengangguk perlahan saat dia melihat kedinginan yang berkedip di wajah muda itu. Dia berkata, saya tidak khawatir tentang pavilion petir angin. Tempat ini adalah setelah semua wilayah binatang. Pavilion petir angin memiliki hubungan yang baik dengan Phoenix Iblis Surga. Jika mereka campur tangan pada saat itu, kami akan menangani situasi sesuai saat masalah muncul. Bahkan jika peristiwa hari ini tidak terjadi, Phoenix Iblis Surga masih akan menyerang jika mereka menganggapku merusak pemandangan. Xiao Yan tersenyum secara acak. Dia perlahan berjalan ke tepi puncak gunung. Matanya menyipit saat dia melihat ke tengah pegunungan. Arah itu adalah tempat sisa-sisa kuno muncul kali ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia bisa merasakan ada beberapa lengkungan yang terdistorsi di ruang itu. Jelas, pemiliknya telah menempatkan penghalang yang sangat kuat pada sisa-sisa kuno. Ada banyak bahaya di dalam peninggalan kuno ini. Cukup banyak boneka kuno yang sangat kuat menjaga tempat itu. Selain itu, ada juga beberapa jebakan aneh. Bahkan seorang elit Douzun tidak akan berani ceroboh. Penatua Hu, yang berada di belakang Xiao Yan, berbicara dengan hormat, sisa-sisa kuno tersembunyi di dalam segel spasial. Sesekali, beberapa garis retakan akan muncul di riak spasial. Cukup banyak orang kuat yang menerobos masuk selama periode waktu ini. Namun, kebanyakan dari mereka akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan darinya. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya. Nampaknya peninggalan purbakala ini tetap tidak bisa dianggap remeh meski telah mengalami waktu yang sangat lama. Namun, tidak ada elit Douzuns yang memasukinya sampai sekarang. Segel spasial ini memiliki kemampuan pembatasan. Jika seorang elit Douzun mencoba masuk dengan paksa, itu akan memicu serangan balik yang sangat kuat. Segel yang ditempatkan oleh seorang elit Dousheng bukanlah sesuatu yang Douzun biasa berani uji dengan tubuhnya meskipun segel tersebut telah mengalami waktu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada Douzuns yang masuk? Xiao Yan segera mengerutkan kening saat mendengar ini. Bukankah itu berarti dia juga tidak bisa masuk? Ketua junior tidak perlu khawatir. Segel ini sudah sangat tipis. Paling-paling, segel akan berangsur-angsur menyebar setelah beberapa hari lagi. Tanpa pertahanan segel, elit Douzuns juga akan bisa masuk dengan aman. Saat ini, ada cukup banyak elit Douzuns di sekitar peninggalan kuno yang menunggu saat ini. Penatua Hu membelai janggutnya dan dengan tersenyum menjelaskan. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah mendengar ini. Matanya menyapu pegunungan hijau subur di sekitarnya. Dengan persepsi spiritualnya yang tajam, dia memang bisa merasakan aura keagungan yang sangat samar. Kejutan tanpa sadar melintas di matanya saat ini. Itu memang layak menjadi peninggalan kuno. Banyak elit Douzuns ini benar-benar tertarik olehnya. Tampaknya pertarungan berdarah tak terhindarkan dalam sisa pertempuran ini. Apakah Anda menemukan seseorang dari Hall of Souls? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hati Xiao Yan saat dia bertanya. Penatua Hu sedikit mengernyit setelah mendengar ini.
Dia menyuarakan pikirannya, saya belum melihat mereka sampai sekarang. Namun, orang-orang itu biasanya aneh dan tidak terduga. Bahkan jika mereka telah datang, sepertinya kita berdua tidak akan dapat menemukan mereka. Namun, berdasarkan tebakan saya yang dulu, rumor tentang peninggalan purbakala ini tersebar cukup luas. Hall of Soul kemungkinan juga akan ikut campur. Namun, kami tidak tahu berapa banyak ahli yang telah datang. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Rasa dingin melintas di matanya. Orang-orang yang perlu kamu khawatirkan di pegunungan tulang ini bukanlah aula jiwa. Menjadi pemilik tempat ini, Piton 9 tanah dalam yang tenang adalah yang paling merepotkan untuk ditangani. Orang-orang ini tidak hanya memiliki jumlah yang besar tetapi ada banyak ahli di antara mereka. Bahkan suku Phoenix Iblis Surga tidak mau bertukar pukulan dengan mereka. Namun, saya merasa ada yang sedikit aneh. Tempat ini dapat dianggap sebagai wilayah suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Mengingat karakter mereka sebenarnya tidak memilih untuk menutup pegunungan. Sebaliknya, mereka membiarkan berita ini menyebar. Mu Qingluan dengan lembut berbicara dengan sikap yang agak ragu. Piton 9 tanah dalam yang tenang, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga mengangguk sedikit. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast, Piton 9 tanah dalam yang tenang ini jelas bukan faksi biasa. Saat ini, suku Piton 9 tanah dalam yang tenang bahkan tidak mampu menjaga diri mereka sendiri. Di mana mereka menemukan usaha untuk datang dan mengelola peninggalan kuno ini. Penatua Hu menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika mendengar ini. Tidak bisa menjaga diri sendiri? Apa yang telah terjadi? Mu Qingluan bertanya dengan heran. Saya juga tidak yakin tentang ini. Namun, dari informasi yang kami tanyakan, beberapa ahli dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang telah menghilang dengan cara yang membingungkan baru-baru ini. Seorang elit Douzun dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang termasuk di antara para ahli yang hilang ini. Saat ini, mereka dengan gila-gilaan mencari pembunuhnya. Hehe, hal yang benar-benar luar biasa adalah bahwa orang yang telah menyerang suku Piton 9 tanah dalam yang tenang sebenarnya sendirian. Penatua Hu membelai janggutnya dan menghela nafas. Ekspresi Xiao Yan dan Mu Qingluan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Siapa orang kuat yang benar-benar berani menyerang suku Piton 9 tanah dalam yang tenang?